Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan laporan pendahuluan tentang kolik abdomen. Langsung saja kita masuk pada isi presentasinya. Yang pertama, perkenalan kelompok, kemudian kedua, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan, saran, dan penutup. Baik, kita masuk pada perkenalan kelompok, yaitu UOD Meni Erika, kemudian Mentari, Andriani, UOD Lindra Kuhumami, dan Sari Wahyuni. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Latar belakangnya yaitu kolik abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang bersifatnya hilang timbul dan bersumber dari organ yang terdapat dalam abdomen atau perut yang disebabkan oleh infeksi di dalam organ perut. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana konsep medis dari kolik abdomen, dan kedua, bagaimana konsep asuhan keperawatan dari kolik abdomen. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep medis dari kolik abdomen. Kemudian kedua, untuk mengetahui konsep asuhan keperawatan dari kolik abdomen. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di sini ada dua topik yang akan dibahas, yaitu topik pertama, konsep medis dari kolik abdomen, kemudian topik kedua, konsep asuhan keperawatan dari kolik abdomen. Selanjutnya masuk pada konsep medis. Yang pertama, definisi kolik abdomen. Kolik abdomen adalah gangguan pada aliran normal isi usus sepanjang traktus intestinal. Obstruksi terjadi ketika ada gangguan yang menyebabkan terhambatnya aliran isi usus ke depan, tetapi peristaltiknya normal. Kemudian yang selanjutnya etiologi. Etiologi terbagi menjadi dua, yang pertama mekanis dan yang kedua fungsional atau non-mekanik. Pada mekanis terbagi menjadi 7, yang pertama adesi atau perlengketan pasca bedah, yang kedua karsinoma, kemudian yang ketiga polpulus atau penyumbatan isi usus karena terbelitnya sebagian usus di dalam usus. Yang keempat intussusepsi, kemudian obstipasi atau konstipasi yang tidak terobati, kemudian polip atau perubahan pada mukosa hidung, dan yang terakhir striktur atau penyumbatan yang abnormal pada duktus atau saluran. Selanjutnya yang kedua fungsional atau yang non-mekanik. Yang pertama ileus paralitik, di mana keadaan abdomen akut berupa kembung, distensi usus, tidak dapat bergerak. Kemudian lesi medula spinalis adalah suatu kerusakan fungsi neurologis yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, enteritis regional. Selanjutnya, yang keempat, ketidakseimbangan elektrolit, dan yang terakhir, yang kelima, uremia atau kondisi yang terkait dengan penumpukan urea karena ginjal tidak bekerja secara efektif. Selanjutnya, masuk pada manifestasi klinis. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mekanika sederhana, usus halus atas. Kolik atau kram pada abdomen pertengahan sampai ke atas, yaitu gejala-gejalanya seperti distensi, muntah empedu awal, peningkatan bising usus, kemudian nyeri tekan difus minimal. Kemudian yang kedua, mekanika sederhana usus halus bawah. Nah, ini ditandai dengan distensi berat, muntah sedikit atau tidak ada, kemudian mempunyai ampas. Kemudian bising usus dan bunyi hus meningkat dan nyeri tekan difus minimal.
Kemudian yang ketiga, mekanika sederhana, kolon. Nah, ini ditandai dengan terjadinya fekulen atau muntah tinja, kemudian peningkatan bising usus, dan nyeri tekan difus minimal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat obstruksi mekanis parsial, yaitu dapat terjadi bersama granulomatosa usus pada penyakit Crohn. Gejalanya kram nyeri abdomen, yaitu distensi ringan dan diare. Kemudian yang terakhir yang kelima, strangulasi, berkembang dengan cepat. Nah, gejala-gejalanya seperti distensi sedang, muntah persisten, biasanya bising usus menurun dan nyeri tekan terlokasir hebat. Feses atau vomitus menjadi berwarna gelap atau berdarah atau mengandung darah samar. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi akut abdomen terjadi karena nyeri abdomen yang timbul tiba-tiba atau sudah berlangsung lama. Nyeri yang dirasakan dapat ditentukan atau tidak oleh pasien, tergantung pada nyeri itu sendiri. Nyeri abdomen dapat berasal dari organ dalam abdomen, termasuk nyeri visceral dari otot lapisan dari dinding perut, atau nyeri somatik. Baik, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi. Klasifikasi kolik abdomen terdiri dari dua bagian, yaitu kolik abdomen visceral dan kolik abdomen alih. Kolik abdomen visceral adalah berasal dari organ dalam. Visceral di mana intervensi berasal dari saraf memiliki respon terutama terhadap distensi dan kontraksi otot, bukan karena iritasi lokal, robekan atau luka. Karakteristik nyeri visceral diantaranya sulit terlokalisir, tumpul, samar, dan cenderung beralih ke area dengan struktur embrional yang sama. Kemudian kolik abdomen alih adalah nyeri yang dirasakan jauh dari sumber nyeri akibat penjalaran serabut saraf. Selanjutnya kita masuk pada komplikasi. Komplikasi terdiri dari 3 bagian, yaitu kolik ureter atau tersumbatnya aliran-aliran dari ginjal ke usus, 2 kolik biliaris, dan ketiga kolik intestinal atau obstruksi usus, lewatnya isi usus yang terhalang. Selanjutnya kita masuk pada penanganan. Setelah penyebabnya diketahui, penanganan kolik abdomen akan disesuaikan dengan penyebabnya. Kolik abdomen yang disebabkan oleh batu ginjal atau batu empedu dapat ditangani dengan sejumlah metode, yaitu obat-obatan, terapi gelombang kejut, dan prosedur operasi. Metode yang digunakan pun tergantung pada seberapa besar ukuran batu, lokasi, dan tingkat keparahannya. Kemudian masuk pada pencegahan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, yaitu memperbanyak konsumsi air putih setiap hari. Kedua, mengonsumsi makanan dengan porsi kecil tetapi lebih sering. Kemudian ketiga, mengonsumsi makanan tinggi serat secara rutin seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Kemudian keempat, membatasi makanan yang mengandung gas dan berlemak tinggi. Kemudian kelima, menghindari minuman berkafein, beralkohol, dan bersoda. Keenam, berolahraga secara teratur. Dan terakhir, menjaga kebersihan organ intim. Pemeriksaan penunjang kolik abdomen yaitu yang pertama, sinar X abdomen menunjukkan gas atau cairan di dalam usus. Yang kedua,
barium enema menunjukkan kolon yang terdistensi berisi udara atau lipatan sigmoid yang tertutup. Yang ketiga, penurunan kadar serum, natrium, kalium, dan klorida akibat muntah, peningkatan hitung SDP dengan nekrosis, strangulasi atau peritonitis, dan peningkatan kadar serum amilase karena iritasi pankreas oleh lipatan khusus. Yang keempat, arteri gas darah dapat mengindikasikan asidosis atau alkalosis metabolik. Penata laksanaan kolik abdomen yaitu yang pertama, koreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, implementasikan pengobatannya untuk shock dan peritonitis. Yang ketiga, hiperalimentasi untuk mengoreksi defisiensi protein karena obstruksi kronik, ileus paralitik atau infeksi. Yang keempat, reseksi dengan anastomosis dari ujung ke ujung. Yang kelima, osmosi barel ganda jika anastomosis dari ujung ke ujung terlalu beresiko. Yang keenam, kolostomi lingkaran untuk mengalihkan aliran fases dan mendekompresi usus yang dilakukan sebagai prosedur kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian. Identitas meliputi identitas klien yang terdiri dari nama, umur, alamat, status perkawinan. Terdapat juga identitas penanggung jawab, misal suami atau orang tua. Status kesehatan saat ini meliputi keluhan saat MRS dan keluhan utama saat ini. Kebutuhan dasar khusus. Kebutuhan dasar khusus yang pertama ada pola nutrisi. Nafsu makan meningkat, kehilangan rata-rata berat badan 5,5 kg. Pola eliminasi atau sistem urogenital. Yang pertama adalah konstipasi, tidak mampu berkemih, retensi urin. Yang kedua, edema. Edema pada kandung kemih, uretra, dan meatus urinarius terjadi karena trauma. Yang ketiga, pada fungsi ginjal. Pada fungsi ginjal ada terbagi menjadi dua, yaitu proteinuria atau diuresis mulai 12 jam. Pola personal hygiene. Bagaimana frekuensi personal hygiene klien seperti mandi, pral, hygiene maupun cuci rambut. Pola istirahat dan tidur, kurang tidur atau mengantuk. Pola aktivitas dan latihan terganggu karena nyeri. Pola kebiasaan yang mampu mempengaruhi kesehatan, apakah klien merokok, minum minuman keras, ataupun ketergantungan obat. Seksualitas atau reproduksi, ketakutan melakukan hubungan seksual karena nyeri. Perubahan peran sebagai ibu atau resepsi diri atau konsep diri, penilaian citra tubuh terganggu. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu yang pertama ada keadaan umum, ada GCS atau tingkat kesadaran atau tanda-tanda vital. Jam 1 tiap 15 menit, jam 2 tiap 30 menit, jam 3 tiap 4 jam, setelah 24 jam sampai 8 jam. Berat badan atau tinggi badan, head to toe atau kepala memeriksakan apakah terjadi edema pada wajah atau wajah memeriksa apakah konjungtiva pucat, apakah sclera icterus. Yang ketiga, leher. Leher memeriksa dan meraba leher untuk mengetahui apakah kelenjar troid membesar atau pembuluh limfi, pelebaran vena jugularis. Selanjutnya toraks. Toraks ada payudara, jantung. Yang pertama payudara. Payudara terhadap perubahan payudara. Payudara membesar, puting, mulai erektil. Jantung, volume darah menurun karena kehilangan darah dan kembali normal 3-4 minggu. Abdomen. Abdomen memeriksakan bising usus pada 4 kuadran. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau peningkatan kontraksi organ. Resiko defisit volume cairan B, D, intake yang kurang dan diaphoresis. Resiko cedera berhubungan dengan orientasi efektif, penurunan hemoglobin, trombositopeni atau hipoksi jaringan.
Selanjutnya ada rencana keperawatan atau intervensi. Yang pertama itu diagnosa keperawatan dan NOC atau Nursing Outcome Classification, dan NIC, Nursing Intervention Classification. Yang pertama itu nyeri akut. B dan D, agen cedera biologis peningkatan kontraksi. Bagian NOC-nya pain level, pain control, conform level. Yang pertama mengenali faktor penyebab, mengenali onset lamanya sakit menggunakan metode pencegahan, menggunakan metode non-analgetik untuk mengurangi nyeri, menggunakan analgetik sesuai kebutuhan, mencari bantuan tenaga kesehatan, melaporkan gejala pada tenaga kesehatan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua ada NIC, Nursing Intervention Classification. Ada manajemen nyeri, definisi mengurangi nyeri dan menurunkan tingkat nyeri dirasakan pasien. Intervensi. Yang pertama itu lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Dan gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien, kaci kultur yang mempengaruhi respon, evaluasi pengalaman nyeri masa lampau, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Bagian diagnosa keperawatannya yang kedua defisit volume, cairan BD intake yang kurang dan diaporesis. Dan bagian NOC Nursing Outcome Classification yang kedua itu mempertahankan urine output sesuai dengan usia dan BB, BJ, urin normal, HT normal, tekanan darah, nadi suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastis, turgor, kulit baik, membran, mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan. Selanjutnya yang bagian NIC atau Nursing Intervention Classification yang kedua, fluid management ada timbang popok pembalur jika diperlukan, pertahankan catatan intake dan output yang akurat, monitor masukan makanan, cairan dan hitung intake kalori harian, dorong keluarga untuk membangun pasien makan, tawarkan snack, jus, buah-buah segar. Baik, itulah penjelasan dari konsep asuhan keperawatan dari kolip abdomen. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yaitu kolik abdomen adalah kondisi nyeri perut yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konstipasi, gas, infeksi, atau kondisi medis yang lebih serius seperti batu empedu atau usus buntu. Kolik abdomen dapat diobati dengan menghilangkan penyebabnya, mengonsumsi obat pereda nyeri, atau dalam kasus yang lebih serius memerlukan tindakan medis seperti operasi. Kemudian saran bagi mereka yang mengalami kolik abdomen adalah untuk menghindari makanan berlemak atau berat, mengonsumsi banyak air, dan menghindari konsumsi alkohol dan merokok. Selain itu, jika kolik abdomen disebabkan oleh kondisi medis yang lebih serius, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang lebih dini dan pengobatan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.